Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 115 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia telah memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bernyanyi dan mau bersorak bagi Tuhan. Seperti Engkau setiap hari
Bukankah kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sudah menyelamatkan kami dari dosa. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang sudah Engkau kerjakan bagi setiap kami, Bapa. Dan bukan hanya itu saja, tapi kami juga mensyukuri untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau masih memelihara kami sampai dengan hari ini. Sungguh itu merupakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang Engkau masih terus nyatakan bagi setiap kami. Tapi kami juga menyadari Tuhan, meskipun kami banyak mengalami kebaikan Tuhan, berkali-kali juga kami mendukakan hati-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu, sebelum kami lebih jauh lagi untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, kami rindu Engkau boleh menyucikan dan menguduskan setiap kami Bapa. Layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, dan biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, kita masih akan terus memuji Tuhan. Kita percaya bahwa hanya karena Tuhan kita bisa ada sampai dengan hari ini. Itu sebabnya kita tidak pernah meragukan akan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari saudara kita katakan, Tuhan, aku ingin lebih mengenal Engkau. Bentuk aku Bapa menjadi bejana yang Kau inginkan.
menjelaskanmu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap setiap kita di dalam keadaan baik dan juga tetap bersuka cita di dalam mengikuti Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak jemaat memikirkan satu tema khotbah, yaitu rahasia kekuatan orang percaya. Untuk itu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami di dalam ibadah pagi ini sejak mulai sampai sekarang. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus yang sudah mengilhami para penulis-menulis Alkitab ini memberikan kami pencerahan juga. Demikian juga ketiga hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu, Tuhan berikan dia hikmat dan kuasa dari surga. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Pagi ini kita bersama-sama akan membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 21. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan tertulis. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, pada hari Minggu ketika Tuhan Yesus bangkit, menurut catatan Injil Yohanes pasal 20, Tuhan Yesus
2 kali menampakkan diri. Penampakan yang pertama adalah kepada Maria Magdalena yang mengunjungi kubur Tuhan Yesus pada pagi-pagi hari. Lalu penampakan yang kedua adalah kepada murid-murid yang sedang berkumpul di satu tempat. Menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 tertulis demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jemaat, perhatikan bagaimana suasana hati murid-murid pada waktu itu. Mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ketakutan murid-murid adalah satu hal yang wajar karena mereka baru saja melihat guru mereka ditangkap, disalib, dan mati. Jangan-jangan mereka juga akan mengalami nasib yang sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada masa kini banyak orang percaya yang hidupnya dalam ketakutan. Takut ketularan COVID-19, takut di PHK, takut bisnis bangkrut, dan seterusnya. Bila mana kita takut kepada hal-hal demikian, ini adalah wajar, saudara-saudara. Tapi yang tidak wajar apabila orang Kristen membiarkan rasa takut itu menguasai jiwanya, menguasai perasaannya, sehingga dia menjadi gugup di dalam hidup, menjadi tidak tenang, tidak bisa tidur malam hari, cemas, bahkan menjadi paranoid. Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu punya efek. Ketakutan itu memenjarakan. Ketakutan itu melumpuhkan. Ketakutan itu mengecilkan hati. Dan ketakutan itu membuat sakit. Di saat hati murid-muridnya begitu takut, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ketika murid-murid itu melihat Tuhan, mereka bersuka cita. Perhatikan, kehadiran Tuhan Yesus membawa perubahan yang sangat besar. Dari ketakutan menjadi sukacita yang besar. Di sini kita akan membahas beberapa rahasia kekuatan orang percaya. Yang pertama, kehadiran Tuhan. Orang Kristen yang merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, ia akan tabah walau kadang-kadang harus berjalan dalam lembah kekelaman. Seperti pengalaman Daud yang ia tuang di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu saudara sekalian, 13 tahun yang lalu kami sekeluarga pindah ke satu perumahan baru. Kami adalah penghuni ketiga di perumahan itu. Satu malam ketika saya dan Semu keluar, maka kami ditelepon oleh kedua anak kami dan minta kami cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena lampu di seluruh kompleks rumah kami mati. Meskipun kedua anak kami sudah menyalakan lilin, tapi mereka tetap takut dan mereka minta kami cepat-cepat pulang. Akhirnya kami cepat pulang, saudara, dan tidak lama kemudian kami tiba di rumah. Waktu kedua anak kami mendengar ada suara mobil berhenti di depan pintu, mereka cepat membuka pintu. Mereka berlari keluar. Mereka melihat kami, mereka bersorak girang, saudara-saudara. Sungguh, kehadiran kami mengusir semua perasaan takut mereka. Ketika murid-murid yang ketakutan melihat Tuhan Yesus dan menjadi bersukacita, maka saya pikir orang-orang percaya masa kini
juga membutuhkan kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidup mereka. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana orang percaya dapat merasakan kehadiran Tuhan setiap saat di dalam hidupnya? Ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, jemaat harus disiplin meluangkan waktu membaca kitab suci. Izinkan Tuhan berbicara kepada Anda setiap hari melalui firman-Nya. Izinkan kebenaran Tuhan menguasai hatimu. Izinkan penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan ada dalam hatimu, maka engkau tidak akan takut lagi. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Yaitu jemaat harus membangun satu kebiasaan berdoa dengan kusuk di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ketika seseorang dapat berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doa itu menjadi satu sarana untuk mencurahkan semua pergumulan di dalam hatinya. Segala kecemasan, segala ketakutan, saudara, dia bisa utarakan kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus pada malam sebelum ia ditangkap, ia begitu takut. Ia melewatkan waktunya di Getsemani, dia berdoa kepada Allah Bapa. Dan setelah berdoa, dia menjadi tenang kembali. Saya berharap setiap jemaat, setiap hari mau meluangkan waktu untuk membaca kitab suci dan untuk berdoa kepada Tuhan, supaya kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, apa rahasia kekuatan orang percaya? Yang kedua adalah damai sejahtera. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, di sana tertulis demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perkataan yang sama diulangi lagi di ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya ketakutan murid-murid dengan damai sejahtera? Murid-murid takut karena hati mereka tidak ada damai sejahtera. Kalau begitu, apakah damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu dapat dijelaskan dengan satu perasaan tenang, satu perasaan damai di dalam hati orang percaya. Seorang yang memiliki damai sejahtera di dalam hatinya, meskipun keadaan di sekelilingnya itu penuh dengan ancaman, penuh dengan hal-hal yang tidak ideal, tapi karena ada damai sejahtera Tuhan di dalam hatinya, dia akan tetap tenang, saudara, karena dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ketika saya melihat gambar burung yang ada di layar TV Anda atau di layar laptop atau atas sebagainya, saudara, saya sangat terkesan sekali. Burung ini bertengger di satu batu karang, saudara, mencari makanan. Dan sementara itu, saudara, kita lihat bahwa gemuruh ombak, tiupan angin tidak terlalu dihiraukan sama dia. Sekelilingnya sebetulnya membahayakan dia, tapi dia tenang-tenang saja. Demikianlah Yesaya pasal 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Pada masa penjajahan Jepang di Korea Selatan, banyak gereja Tuhan yang ditutup, banyak pendeta yang dibunuh, banyak orang Kristen yang dianiaya, dipenjara dan juga dibunuh. Maka saudara-saudara sekalian, ada satu keluarga pendeta bersama jemaat mereka yang tidak terlalu banyak lari ke hutan. Dan di hutan mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Pada satu sore, saudara-saudara, setelah pagi harinya turun hujan salju yang lebat sekali, pendeta ini keluar ingin pergi ke tempat persekutuan di mana jemaatnya berkumpul. Tapi kali ini dia kesulitan. Kenapa? Karena semua tempat itu sudah tertutup oleh salju. Dia jalan ke kiri, jalan ke kanan, jalan ke depan, jalan ke belakang. Dia tidak mengenali tempat di mana
mereka biasa bersekutu, saudara. Sampai agak malam, saudara. Dia terus mencari. Akhirnya dia menyerah. Dan pada saat dia menyerah, saudara, dia duduk di atas salju. Dan dia berdoa kepada Tuhan demikian. Tuhan Yesus, hidup dan matiku ada di tangan-Mu. Kuserahkan diriku ke tangan-Mu. Aku percaya kepada janji-Mu untuk menjaga dan melindungiku. Aku tidak sanggup berbuat apa-apa selain berbaring di atas salju ini dan tidur. Datanglah dan selimutilah aku. Lindungilah aku sepanjang malam ini. Lalu pendeta itu pun tidur, saudara. Saudara-saudara, secara logika, kalau seorang itu tidur di atas salju, pasti dia akan membeku, saudara. Herannya, tubuh pendeta ini tidak membeku, tapi dia merasa hangat. Kenapa? Karena ketika dia bangun, dia merasakan ada satu makhluk hidup yang besar, berbaring, bertempelan dengan tubuhnya. Ketika dia melihat itu seekor harimau yang besar sekali. Rupanya, saudara-saudara, kemarin malam Tuhan telah mengirim harimau yang besar ini untuk tidur berdampingan dengan pendeta ini. Dan harimau ini telah dikuasai Tuhan dan diubah seperti seekor kucing yang manis. Dia menyalurkan hawa hangatnya kepada pendeta itu sehingga pendeta ini tidak membeku. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu keadaan yang khusus dan kita tidak boleh menirunya, saudara. Tetapi intinya adalah demikian. Ketika kita betul-betul, saudara, mempercayai Tuhan, ketika kita betul-betul pasrah, saudara, damai sejahtera Tuhan itu akan kita rasakan. Sekarang yang berikutnya, apa rahasia kekuatan orang percaya yang ketiga? Yang ketiga adalah iman dalam Kristus. Saudara-saudara, ada seorang pelukis Belanda yang terkenal bernama Rembrandt. Pada tahun 1633, ia membuat sebuah lukisan yang amat indah dengan tema Kristus di tengah badai Danau Galili. Nats Alkitab yang diambil adalah dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kalau saudara memperhatikan lukisan Rembrandt ini, saudara, ada satu hal yang unik, yaitu jumlah orang yang ada di dalam perahu itu ada 14 orang. Yaitu 12 murid ditambah Tuhan Yesus 13. Lalu siapa orang ke-14 ini? Ada penafsir lukisan mengatakan orang ke-14 itu adalah pelukis itu sendiri, yaitu Rembrandt. Kenapa Rembrandt menempatkan dirinya di tengah murid-murid itu? Karena memang dia ingin menghayati pergumulan murid-murid pada waktu itu. Dan ketika dia menggambar, saudara, dia menemukan ada satu hal yang luar biasa tentang diri Tuhan Yesus. Sebagaimana yang tercatat di dalam Markus pasal 4 ayat 37-38. Sementara terjadi taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu, Yesus tertidur pulas dalam perahu. Saudara-saudara, ini menunjukkan Yesus betul-betul memiliki damai sejahtera yang sejati. Tetapi tidak demikian dengan murid-murid yang sedang ketakutan itu. Mereka datang kepada gurunya. Mereka membangunkan gurunya dan berkata kepada dia, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita melihat ada satu kaitan yang sangat erat antara perasaan takut dengan kepercayaan. Bila mana seseorang hidupnya itu tidak percaya ataupun kurang beriman,
maka dia gampang sekali diserang oleh rasa takut. Saudara-saudara, F.W. Meyer, dia pernah berkata demikian, ketidakpercayaan menempatkan masalah sebagai pusat di antara kita dan Allah. Artinya, orang yang tidak percaya itu, saudara-saudara, menjadikan masalah itu sentral di dalam hidupnya. Dia hanya bisa lihat masalahnya dan dia tidak bisa melihat Tuhan lagi. Tapi beda dengan orang yang beriman. Orang beriman itu menempatkan Allah ya di tengah-tengah antara kita dan masalah. Orang beriman itu memusatkan pandangannya pada Allah. Bapak Ibu sekalian, ada seorang bapak beriman bernama Pendeta George Muller. Dia mengucapkan satu kalimat yang sangat memberikan kekuatan kepada saya. Dia berkata, mata saya tidak tertuju pada tebalnya kabut, tetapi pada Allah yang hidup. George Muller ini sepanjang pelayanannya, dia hanya menunjukkan pandangannya, imannya, semangatnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selama pelayanan George Muller, Tuhan memakainya untuk memelihara 10.024 anak yatim piatu. Prinsip pelayanannya tidak pernah mau minta-minta kepada donatur, tetapi 100% beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, George Muller mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Jadi di sini kita melihat yang membuat George Muller begitu mantap pelayanannya, begitu teguh pelayanannya, karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Masa kini kita semua hidup di bawah ancaman penularan virus corona. Saudara-saudara, bagaimanakah iman kita dalam Kristus itu mempengaruhi kita? Saya membaca satu buku yang ditulis oleh John C. Lennox. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, di mana Allah dalam dunia dengan virus corona. Saudara-saudara, di dalam buku ini John Lennox membahas dua macam mahkota. Mahkota yang pertama itu virus corona. Saudara-saudara, kata corona itu artinya mahkota. Kemudian bentuk virus corona itu seperti mahkota. Jadi virus corona itu seperti mahkota-mahkota kecil. Dan kita tahu sebuah mahkota adalah simbol kuasa dan otoritas. Dan betul saudara, meskipun virus corona ini sangat kecil saudara, tidak bisa dilihat dengan mata. Tapi virus ini telah memaksa miliaran manusia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Saudara, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu, di dalam usaha untuk memutuskan penularan virus corona ini, banyak negara di dunia ini menerapkan polisi lockdown, saudara. Semua kegiatan berhenti, saudara. Semua kota menjadi sepi, saudara. Tidak ada kendaraan, tidak ada kereta api, bahkan penerbangan juga sangat terbatas, saudara. Semua aktivitas manusia seperti berhenti sesaat, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena aktivitas ini berhenti, maka kita tahu polusi itu juga menurun dengan drastis. Dan karena polusi itu menurun dengan drastis, saudara, menurut ahli-ahli, saudara, ini juga membawa satu perbaikan kepada lapisan ozon atau pelindung bumi ini. Saudara tahu, di tengah-tengah masa pandemi ini ada satu hal positif yang kita syukuri, saudara. Karena menurunnya polusi udara, lapisan ozon menjadi membaik. Sebelumnya ada ahli-ahli mengatakan lapisan ozon kita semakin hari semakin menipis. Bahkan di tempat-tempat tertentu sudah ada lubang-lubangnya. Saudara-saudara, lapisan ozon ini penting bagi manusia karena dia adalah perisai antara bumi dengan radiasi sinar ultraviolet UVB dari matahari.
Apabila lapisan ozon itu semakin menipis, saudara, bila mana radiasi sinar ultraviolet UVB ini mengenai kulit manusia, maka kulit kita akan cepat kering. Kita bisa kena kanker kulit, kita bisa kena katarak, bahkan sistem imun tubuh kita juga akan menurun dengan drastis sekali, saudara. Tapi syukur kepada Tuhan, selama masa lockdown ini bumi terjadi pemulihan. Nah, ini satu hal positif yang bisa kita lihat dari virus ini. Namun yang kedua, saudara, John Lennox juga membahas tentang mahkota duri Yesus. Mahkota duri Yesus itu ada satu mahkota duri yang tajam, yang dipaksakan masuk menembus kulit-kulit kepala Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada waktu Yesus disalib, mahkota itu juga tetap terpakai, saudara, sampai Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, juga tetap terpakai di kepala Tuhan Yesus. Tetapi saya mau berkata, saudara, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, ya, it is finished, saudara, ini menyatakan apa? Yesus sudah menang. Nah, mahkota duri Yesus ini adalah lambang kemenangan Kristus atas apa? Atas dosa dan kematian. Sebagaimana Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kematian Yesus di atas kayu salib telah mengalahkan kematian. Tetapi saya ingin berkata, saudara, itu tidak berarti orang Kristen tidak akan mati. Setiap kita pada satu saat akan mati. Tetapi saudara-saudara, di dalam konteks pada hari ini, di mana ada ancaman penularan virus corona ini, saudara, kita merasakan kematian itu menjadi satu hal yang semakin nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara, jika satu hari dengan seizin Tuhan kita terjangkit oleh virus ini dan mati, saudara, pertanyaan saya, apakah saudara dan saya sudah siap, saudara? Saudara-saudara, sebagai orang percaya kepada Tuhan, iman kita di dalam Kristus itu harus membuat kita teguh. Iman kita dalam Kristus itu harus menguatkan kita. Iman dalam Kristus itu kita, saudara, tidak membuat kita gentar. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara-saudara, pada hari ini, jikalau memang Tuhan mengizinkan kita tertular oleh virus corona, dan jikalau saudara, Tuhan juga mengizinkan kita harus meninggal karena virus ini, saya berharap iman kita dalam Kristus akan membuat kita tetap teguh, membuat kita tetap mantap, saudara. Karena kita yakin, apakah kita di dunia ini atau apakah kita ada di dunia yang lain, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tahu kita pergi kemana? Pergi ke rumah Bapa yang bahagia. Nah, semoga 3 rahasia ini, saudara, boleh menguatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, apa rahasia kekuatan orang Kristen? Kekuatan orang Kristen itu, saudara sekalian, pertama adalah keyakinan akan kehadiran Allah. Yang kedua adalah damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hati kita. Dan yang ketiga, iman kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kami bahwa ketika kami tinggal di dunia yang penuh
dengan ancaman ini, dunia yang tidak aman ini, kami tetap bisa menjadi orang Kristen yang kuat. Asal ya Tuhan, kami dapat merasakan kehadiran Engkau dalam hidup kami. Asal hati kami selalu dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Asal kami sungguh-sungguh beriman di dalam Engkau. Tuhan, ketika kami beriman di dalam Engkau, apapun tidak membuat kami takut. Karena kami sudah mendapat jaminan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, dengarkan seluruh doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, pada pagi ini Tuhan mengundang setiap kita yang sudah dibaptis dewasa, yang sudah disidi, dan yang sudah mempersiapkan hati untuk menerima roti perjamuan Tuhan. Karena itu sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak jemaat untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh hati kami terharu ketika kami mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tuhan kami rela datang ke dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bukan itu saja Tuhan, Engkau membiarkan dirimu, semua darah dalam tubuhmu terngalir sampai habis untuk penghapusan dosa-dosa kami. Tuhan, pada pagi ini ketika kami mengingat akan peristiwa itu, biarlah kasih Tuhan menggerakkan kami supaya kami lebih mengasihi Engkau. Tuhan, karena dosa-dosa kami, Engkau mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, mohon Engkau menyinari hati kami dengan terang, dengan cahaya dari surga. Lihatlah hati kami ya Tuhan, apakah hati kami bersih, apakah motivasi kami baik ya Tuhan. Jikalau ada dosa-dosa yang tersembunyi, mohon Tuhan kuduskan. Terima kasih Tuhan, mari layakkan kami untuk menerima roti perjamuan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian, Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu sucikan hatiku. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Pagi ini saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi landasan kita menerima perjamuan ini. Di dalam surat Paulus 1 Korintus pasal 11 mulai ayat 23 dan selanjutnya berkata demikian. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, sesuai dengan nasihat firman Tuhan, pagi ini sebelum kita menerima roti dan cawan Tuhan, mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sebelum kami menerima roti dan cawan-Mu, sekali lagi kami mengaku semua dosa-dosa kami. Dan kami percaya sebagaimana firman Tuhan berkata, jikalau kami sungguh-sungguh mengaku dosa kami, maka Tuhan yang setia akan mengampuni. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada malam waktu Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya untuk disalib, ia mengambil roti, sesudah mengucap syukur, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Jemaat, mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus ini. Makanlah. Setelah makan, ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Yesus yang tercurah itu. Minumlah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh menerima roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan menerima anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Bapa di surga, karena dosa-dosa kami, Engkau mati di atas kayu salib. Maka setelah kami menerima roti dan cawan ini, biarlah kami mempunyai tekad untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau di tengah-tengah kami hari ini ada yang mempunyai kesusahan ya Tuhan, apakah karena tubuh sakit atau perekonomian yang mundur atau apa saja Tuhan, mohon perjamuan kudus ini juga boleh mengingatkan kami akan kasih-Mu yang lebih besar daripada apapun juga Tuhan. Jikalau Engkau rela menyerahkan diri-Mu, apalah kebutuhan kami yang lain ya Tuhan, pasti Engkau juga akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan meresponi kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Mari kita angkat pujian, ku percaya janji-Mu ajaib. Kau nyatakan bagiku
bersama dengan umat Tuhan di segala abad, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini, dalam kesempatan ibadah secara daring, di rumah kami masing-masing kami masih bisa diberikan waktu untuk duduk semeja perjamuan bersama dengan Tuhan. Di mana kesemuanya mengingatkan kami betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dan betapa baiknya Engkau terhadap setiap kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang Tuhan sudah pimpin dan juga untuk setiap kebenaran firman yang sudah Engkau nyatakan. Biarlah kami belajar bahwa kekuatan di dalam hidup kami dalam menghadapi situasi apapun hanya di dalam Engkau. Oleh karenanya biarlah firman Tuhan terus kami pegang teguh dan kami mau berjalan mentaati di dalamnya. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk pemerintahan kami di dalam masa-masa krisis sekarang ini. Mohon Tuhan berbelas kasihan memberikan hikmat, kemampuan akal budi, supaya pemimpin-pemimpin kami yang berada di atas sana, mereka yang sedang berjuang, dipercaya oleh Tuhan untuk memperjuangkan bangsa ini melewati masa-masa yang sulit ini. Mereka boleh diberikan pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami semua, seluruh rakyat Indonesia, dimampukan untuk melewati masa pandemi yang berat ini. Biarlah keputusan-keputusan yang mereka ambil, Tuhan menaruh hikmat di dalamnya. Tuhan juga memampukan mereka untuk terus fokus bagaimana menyelesaikan hal-hal yang penting dan genting yang sekarang sedang dihadapi bangsa ini. Dan biarlah kami sebagai masyarakat, sebagai warga negara, kami boleh terus mendoakan pemimpin-pemimpin kami. Kami boleh terus mendukung setiap aturan-aturan yang mereka buat untuk kebaikan bersama. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk persiapan anak-anak kami dalam menyambut tahun ajaran yang baru. Kami mohonkan juga pertolongan Tuhan supaya proses belajar dari rumah secara online juga bisa berjalan dengan baik. Anak-anak kami diberikan ketekunan, kerajinan, konsentrasi dan fokus yang baik sehingga mereka bisa menyerap setiap pembelajaran dengan baik. Dan kami berdoa juga bagi perjuangan para guru dan pimpinan-pimpinan sekolah yang harus menyiapkan segala kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Biarlah Tuhan juga menaruh hikmat bijaksana kemampuan kepada mereka, sehingga mereka bisa untuk menyesuaikan pembelajaran yang ada, proses pembelajaran yang ada berjalan dengan baik melalui online. Sehingga hasil yang diperoleh oleh anak-anak kami juga bisa secara maksimal didapatkan. Kami tahu penyesuaian ini membutuhkan waktu, oleh karenanya Tuhan yang menolong. Setiap peralatan perlengkapan yang ada, yang dibutuhkan, mohon Tuhan juga menyediakan dan menolongnya. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk agenda sekolah minggu yang akan mengadakan sekolah Alkitab liburan secara daring pada tanggal 10 dan 11 Juli yang akan datang ini. Kami berdoa bagi para penata layan, bagi para guru yang akan mengajar, pembicara yang akan menyampaikan firman. Tuhan menolong mereka semua, pakai mereka semua untuk boleh
memperlengkapi anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan yang membuat mereka terus bertumbuh di dalam iman percaya mereka kepada Kristus. Tuhan berkati secara khusus Pendeta Wendy yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin dia. Taruhlah hikmat bijaksana yang dibutuhkan sehingga anak-anak kami memperoleh pengajaran yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi proses editing dan juga untuk proses online-nya Tuhan memimpin dan menolong semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa bersyukur kepada Tuhan melihat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Kami ingat untuk Ibu Davina, kami bersyukur Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan. Tuhan berkati dia di dalam pertambahan usia sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang nenek bagi cucu-cucunya. Tuhan berkati pelayanan di dalam komisi wanita. Tuhan juga memberi hikmat bijaksana dan Tuhan menolong dia. Tidak lupa juga untuk Bapak Tony Mugiarto yang juga berulang tahun. Kami doakan untuk kesehatannya, kehidupannya, meski jauh dari keluarga, biarlah Tuhan senantiasa memelihara dia dan keluarganya yang ada di Surabaya. Tuhan juga memberkati mereka semua. Tuhan menolong dan melindungi. Kami juga ingat untuk Christopher yang berulang tahun dan sekarang ada di Tulung Agung. Tuhan berkati juga dia dalam studinya, Tuhan berkati dia dalam kesehatan kekuatannya. Berkati keluarga yang ada di Tulung Agung, supaya mereka boleh bersama-sama menikmati kebersamaan di waktu-waktu ini. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga mau bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sulit ini, yang terus mengajari kami untuk betul-betul berharap hanya kepada Tuhan, melihat bahwa pertolongan senantiasa hadir di dalam Engkau. Dan kami bersyukur, meski di dalam masa yang sulit kami boleh tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau mengembalikan berkat Tuhan ini dalam bentuk persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang akan kami berikan, dan biarlah dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan seluruh rangkaian doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita memujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta William Lim. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.